pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan tamu undangan, serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemegang saham dan hadirin yang telah memenuhi undangan direksi PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya disebut RUPS tahunan yang diadakan pada hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Perkenalkan, saya Francisca Puspalinda, selaku Corporate Secretary dan sekaligus bertugas sebagai pembawa acara pada RUPS tahunan PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk tahun buku 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dan menyelenggarakan RUPS tahunan pada hari ini. Semoga rapat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan perseroan. Hadirin yang kami hormati, rapat ini tidak hanya dihadiri oleh para pemegang saham dan undangan, tetapi juga oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang kami sebutkan namanya untuk dapat berdiri. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Komisaris Utama, Bapak Effendi. Komisaris Independen, Bapak M. Slamet Broto Siswoyo. Komisaris, Ibu Dinawati. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Dewan Direksi Perseroan, Direktur Utama Ibu Rini Dwianti, Wakil Direktur Utama Bapak Weli Sumantri, Direktur Bapak Julianto Setio Aji, Direktur Bapak Carson Finrelli yang pada hari ini berhalangan hadir. Turut hadir pula pada hari ini Ibu Rosida Raja Guguk Siregar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang akan mendokumentasikan jalannya RUPS tahunan ini. Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan yang diwakili oleh Bapak Andri selaku signing partner, perwakilan dari Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra yang hari ini diwakili oleh Ibu Andika Arumsari selaku Corporate Secretary. Tidak lupa juga kami sampaikan selamat siang dan selamat datang kepada jajaran top level manajemen Perseroan yang telah hadir, anggota Komite Audit Perseroan, Bapak Mauris Ganda Nainggolan, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Bapak Reza Fahlepi. Dan tidak lupa juga kami sampaikan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu undangan rapat yang kami hormati. Mengawali RUPS tahunan pada hari ini, marilah Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin dan tamu undangan, selanjutnya kami akan membacakan pokok-pokok tata tertib RUPS tahunan sebagai berikut. Rapat akan diselenggarakan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mata acara RUPS tahunan akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Yang ketiga, pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam RUPS tahunan hanyalah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 8 Mei 2025 dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta RUPS tahunan. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS tahunan akan dibicarakan oleh pimpinan rapat. 5. Peserta RUPS tahunan wajib menjaga sopan santun dan tata krama selama acara berlangsung, serta menghormati dan menghargai pemegang saham lainnya. 6. Pimpinan RUPS tahunan dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara RUPS tahunan. 7. Untuk menjaga ketertiban selama RUPS tahunan berlangsung, pemegang saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum atau sesudah RUPS berlangsung dan tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau gambar selama RUPS tahunan berlangsung. Dan demikianlah pokok-pokok tata tertib rapat pada hari ini yang telah secara lengkap disampaikan melalui situs web perseroan dan dibagikan kepada para pemegang saham. Sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban selama RUPS tahunan berlangsung. Pemegang saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum atau sesudah RUPS tahunan berlangsung dan tidak diperkenankan mengambil dokumentasi selama RUPS tahunan berlangsung. Bapak Ibu pemegang saham dan juga tamu undangan, sesuai dengan anggaran dasar perseroan pasal 13 ayat 1 angka 1, bahwa rapat dipimpin oleh satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rapat umum pemegang saham tahunan kali ini akan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan, Bapak M. Slamet Brotosiswoyo, berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 30 April 2025, nomor
028-com/SB/MA/angka Romawi 4-2025. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak M. Slamet Broto Siswoyo untuk memimpin jalannya rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara maupun yang hadir secara online. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Surya Biru Murni Astilin Tbk, profesi penunjang pasar modal, serta seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 PT Surya Biru Murni Astilin Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Juga kami ingin memohon maklum kepada para pemegang saham dan hadirin sekalian jika pada saat memasuki ruang rapat terdapat kendala tertentu dan jika terdapat sesuatu yang dianggap kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Sebagai informasi, Direksi telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman rapat. Telah diumumkan melalui website emiten, website IDX, dan website KASI pada tanggal 24 April 2025. Sedangkan panggilan rapat telah disampaikan pada tanggal 9 Mei 2025 melalui saluran yang sama dengan surat nomor 063-CS Gatar SBMA /SK /5 Romawi 2025 untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta POJK nomor 15-POJK 04-2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang selanjutnya disebut POJK 15 dan POJK nomor 16-POJK 04-2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik yang selanjutnya disebut POJK 16 RUPS tahunan. Ini juga mengacu pada tata tertib yang telah kami bagikan kepada pemegang saham dan juga tersedia pada situs web perseroan suryabirumurni.co.id. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rini selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan pemanggil rapat, maka berikut adalah mata acara yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan hari ini. 1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. 2. Penetapan penggunaan laba besi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya. 4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. 5. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 6. Persetujuan perubahan kebijakan nominasi dan remuneration bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Demikian agenda yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih, Ibu Rini. Para hadirin sekalian, selanjutnya izinkan saya membacakan tata cara dalam mengajukan pertanyaan rapat. Setelah pembacaan mata acara rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan melaksanakan hak suaranya dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, pemegang saham yang memberikan kuasa kehadiran kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara rapat melalui email korsek@suryabiru.co.id. Pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah rapat. Kedua, pemegang saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap dengan mencantumkan mata acara rapat, selanjutnya nama pemegang saham, selanjutnya jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansi dengan mata acara rapat. Ketiga, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada platform ACKC. Selanjutnya operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Keempat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Dan kelima, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris berhak menolak, menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris tidak berkenan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Berdasarkan ketentuan pada pasal 40 POJK 15, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil melalui pemungutan suara. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara rapat akan dihitung berdasarkan pertama, jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik secara langsung pada saat rapat maupun secara elektronik melalui platform ICKC atau melalui kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional. Dan kedua, pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau memberikan suara blanko dipersilakan untuk mengisi formulir kartu suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir kartu suara
yang telah diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan mencantumkan pertama mata acara rapat, selanjutnya nama pemegang saham, selanjutnya jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan selanjutnya jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan kepada notaris. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain. Kemudian menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Sebelum kita memasuki pembahasan agenda, terlebih dahulu saya akan meminta konfirmasi kepada Ibu Notaris mengenai quorum kehadiran rapat sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan yang berlaku, dan oleh karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat kepada Ibu Rosita Raja Guguk Siregar SH MKN, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak M. Slamet Broto Siswoyo. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan quorum untuk penyelenggaraan rapat ini diatur dalam ketentuan pasal 41 jungto pasal 42 POJK nomor 15, di mana berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, kelima, dan keenam, berdasarkan ketentuan pasal 41 POJK nomor 15, rapat dapat dilangsungkan apabila rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Sedangkan untuk mata acara rapat keempat, berdasarkan pasal 42 POJK nomor 15, rapat dapat dilangsungkan apabila rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Pimpinan rapat, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir dan keabsahan surat kuasa yang disusun oleh Biro Administrasi Efek, dapat kami sampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 694.677.936 saham yang mewakili 74,5949% dari total 929.926.282 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan oleh perseroan hingga hari ini. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 1A Anggaran Dasar Perseroan, kemudian pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pasal 41 jungto pasal 42 POJK Nomor 15, rapat ini telah memenuhi quorum yang sah untuk diselenggarakan serta berhak mengambil keputusan yang sah serta mengikat perseroan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, Bapak M. Slamet Broto Siswoyo, untuk melanjutkan acara rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Para hadirin yang terhormat, dengan telah terpenuhinya seluruh ketentuan terkait pemberitahuan, pemanggilan, dan quorum kehadiran, maka dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan secara sah dibuka pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pemegang saham yang kami hormati, untuk jalannya rapat saya serahkan kepada Direktur Utama Perseroan, kepada Ibu Rini, kami persilakan. Terima kasih Bapak Slamet. Bapak Ibu, saya akan memulai agenda pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan, termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
kepada Bapak Weli Sumantri dan Bapak Julianto Setia Aji. Saya persilakan untuk memaparkan material. Terima kasih, Bu Rini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya untuk memaparkan laporan tahunan perseroan untuk periode buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya perseroan dapat bekerja keras menghasilkan melewatin berbagai tantangan sepanjang tahun 2024. Pendapatan perseroan tercatat naik secara signifikan sebesar 16,15% dari 113,4 miliar pada tahun 2023 menjadi 131,7 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan gas asetilin, gas oksigen, dan gas nitrogen. Sejalan dengan perkembangan proyek strategis nasional di Kalimantan. Pada tahun 2024, perseroan mencatat peningkatan signifikan pada volume produksi gas industri mencapai 8.978.271 meter kubik. Pada tahun naik 233% dibanding 2.696.196 meter kubik pada tahun 2023. Selain itu, produksi gas asetilin juga mengalami pertumbuhan sebesar 5%, dengan total produksi mencapai 168.160 kilo dibanding 179.213 kilo pada tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan produksi, beban produk penjualan perseroan juga turun terdampak. Peningkatan ini terjadi akibat perawatan utilitas pabrik perseroan, sehingga perseroan memerlukan tambahan bahan baku dari luar dengan harga yang signifikan. Selain itu, perseroan juga menempatkan sejumlah asuransi untuk memitigasi risiko kebakaran pada gudang penyimpanan bahan baku pasti. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Julianto Suryadi untuk menyampaikan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Raja Guru. Terima kasih Bapak Weli. Laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Anwar dan rekan dengan akuntan publik Andre berdasarkan laporan auditor independen tanggal 28 Maret 2025 dengan nomor 001-2-1-5-AU-1-1-1-3 dengan pendapat wajar. Adapun ikhtiar keuangan perseroan tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pendapatan dan profitabilitas pada tahun 2024, perseroan mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan sebesar 16,15% dari 113,4 miliar pada tahun 2023 menjadi 131,7 miliar. Pencapaian ini didorong terutama oleh peningkatan penjualan produk liquid nitrogen kepada beberapa perusahaan tambang oil and gas seperti El Nusa,
kilang Pertamina Internasional dan kilang Pertamina Internasional. Beban pokok penjualan juga meningkat sebesar 4,1%, mencapai 62,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya 59,7 miliar pada tahun sebelumnya. Laba periode berjalan setelah pajak tumbuh dari 4,7 miliar di tahun 2023 menjadi 13,3 miliar di tahun 2024. Sementara itu total penghasilan komprehensif periode berjalan naik dari 5,8 miliar menjadi 13,5 miliar pada tahun yang sama. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset. Jumlah aset perseroan meningkat 5% dari 276,2 miliar pada 31 Desember 2023 menjadi 290 miliar pada 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan aset lancar sebesar 23,72%, setara dengan 7,5 miliar dibandingkan 31,68 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh lonjakan kas dan bank sebesar 119% dari 4,7 miliar di tahun 2023 menjadi 10,4 miliar di tahun 2024. Pada tahun 2023, Perseroan mengambil langkah strategis dalam pengembangan kapasitas produksi dengan melakukan pengadaan aset tetap yang signifikan. Investasi ini mencakup pembelian unit separation plant, tabung, dan tangki yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur produksi dan memastikan ketersediaan pasokan gas industri yang lebih handal. Pengadaan aset ini tidak hanya menjadi komitmen perseroan dalam meningkatkan kapabilitas operasional, tapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di industri. Memasuki tahun 2024, Perseroan merealisasikan uang muka pembelian aset tetap yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Proses realisasi ini menjadi pendorong utama bagi peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi. Dampaknya terlihat jelas pada peningkatan kas dan bank yang melonjak signifikan, mencerminkan keberhasilan optimalisasi aset tetap yang dimiliki. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perseroan, menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menaikkan skala produksi, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja keuangan. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan pemanfaatan aset yang optimal, Perseroan terus memperkuat posisinya di gas industri. Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan pertumbuhan aset tidak lancar menjadi 250,8 miliar, meningkat sebesar 6,3 miliar atau 2,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 244,4 miliar. Peningkatan ini terutama dipicu oleh bertambahnya nilai aset tetap sebesar 5,09 miliar atau setara dengan 12 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perseroan dalam memperkuat fondasi bisnis melalui pengembangan kapasitas produksi. Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan daya saing, Perseroan melakukan investasi strategis berupa pengadaan unit separation plant, tabung, tangki, dan truk yang secara langsung mendukung peningkatan kapasitas produksi. Investasi ini mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pengadaan peralatan, pekerjaan sipil untuk fondasi, proses erection yang memastikan instalasi berjalan sesuai standar, hingga pemipaan yang menghubungkan sistem secara efisien. Upaya tersebut mencapai puncaknya pada Juni tahun 2023, di mana Perseroan berhasil menyelesaikan proses commissioning pabrik baru. Hal ini menandai kesiapan fasilitas baru untuk beroperasi secara penuh, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas produksi dan memastikan keberlanjutan pasokan produksi gas industri berkualitas tinggi. Dengan langkah ini, Perseroan tidak hanya memperkuat infrastruktur operasional, tapi juga kokoh dalam menghadapi tantangan besar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.
liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas. Pada tahun 2024, perserokan mencatat peningkatan jumlah liabilitas sebesar 2,22% dari 60,7 miliar pada Desember 2023 menjadi 62,1 miliar pada 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang pembiayaan konsumen bagian tidak lancar terkait leasing aset kendaraan perseroan. Melalui kemitraan dengan PT Astra Sedaya Finance dan PT Mandiri Tunas Finance, liabilitas dari leasing aset kendaraan melonjak tajam sebesar 232,9%, setara dengan 845,7 juta. Peningkatan utang pembiayaan konsumen ini mencerminkan strategi perseroan dalam memperkuat armada operasional untuk mendukung kelancaran distribusi dan pelayanan kepada pelanggan. Investasi kendaraan operasional yang dibiayai melalui leasing ini tidak hanya memungkinkan pengelolaan arus kas yang lebih fleksibel, tapi juga memberikan dampak positif pada kemampuan operasional perseroan dalam memenuhi permintaan pasar. Dengan pengelolaan liabilitas yang terukur dan fokus pada optimalisasi aset, perseroan terus menjaga kesehatan keuangan sambil mendorong pertumbuhan keberlanjutan. Sebelumnya, perseroan memiliki fasilitas kredit modal kerja atau jangka pendek di Bank Negara Indonesia atau BNI dengan plafon sebesar 25 miliar. Fasilitas ini dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja jangka pendek dalam operasional perseroan. Setelah melakukan pelunasan pembiayaan terhadap fasilitas di BNI, perseroan mengambil langkah strategis dengan mengalihkan fasilitas kredit ke Bank CIMB Niaga. Di Bank CIMB Niaga, perseroan memperoleh fasilitas kredit baru yang lebih fleksibel terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi, masing-masing dengan nilai 20 miliar. Tetapi, saya ulangi, fasilitas kredit modal kerja dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional harian dan memastikan kelancaran arus kas. Sementara fasilitas kredit investasi difokuskan pada pendanaan proyek pengembangan dan pengadaan aset tetap sejalan dengan strategi ekspansi perseroan. Langkah ini mencerminkan komitmen perseroan untuk mengelola struktur permodalan dengan bijak, mengoptimalkan sumber pendanaan, dan mempertahankan likuiditas yang kuat guna mendukung pertumbuhan keberlanjutan. Ekuitas. Pada tahun 2024, perseroan mencatat peningkatan jumlah ekuitas 5,78% dari 215,4 miliar pada Desember 2023 menjadi 227,9 miliar pada 31 Desember 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang melonjak 58,1% dari 19,5 miliar pada tahun 2023 menjadi 30,8 miliar pada tahun 2024. Peningkatan saldo laba tersebut mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mempertahankan profitabilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memperkuat modal internal sebagai fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Laporan keuangan ini menjadi gambaran pencapaian dan keberhasilan strategi keuangan yang telah dijalankan oleh perseroan sepanjang tahun 2024. Kinerja positif yang tercermin dalam pertumbuhan aset, peningkatan laba, serta penguatan ekuiditas menunjukkan kemampuan perseroan dalam beradaptasi dan bertumbuh di tengah dinamika industri. Dengan demikian, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2 yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah disampaikan. Selanjutnya, saya persilakan Bapak M. Slamet Brotosiswoyo untuk memaparkan laporan komisaris secara ringkas untuk tahun buku 2024. Terima kasih Pak Yulianto. Perkenankan saya memaparkan laporan Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap direksi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja direksi yang telah menunjukkan performa optimal dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun 2024. Direksi berhasil mengambil sejumlah keputusan strategis
yang tidak hanya memastikan stabilitas operasional perseroan, tetapi juga menjaga efisiensi biaya di tengah dinamika pasar. Melalui koordinasi yang intensif dan diskusi yang konstruktif, direksi mampu menjalankan fungsi pengelolaan dengan baik, termasuk dalam pengambilan keputusan penting yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Dewan Komisaris mencatat bahwa direksi telah berhasil menginisiasi berbagai proyek pengembangan, terutama terkait dengan perluasan kapasitas pabrik dan penerapan sistem manajemen aset yang lebih terintegrasi. Inisiatif ini menjadi landasan penting bagi pertumbuhan jangka panjang perseroan, memastikan bahwa aset-aset strategis dapat dikelola secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Keberhasilan direksi dalam mempertahankan profitabilitas dan mencatatkan laba positif di tahun 2024 menjadi bukti dari kepemimpinan yang visioner dan pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dewan Komisaris akan terus menjalankan peran pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, terutama terkait prospek dan strategi usaha di tahun 2025, guna memastikan perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Pandangan terhadap tata kelola. Dewan Komisaris menegaskan komitmen kuat perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Pada tahun 2024, seluruh jajaran direksi, Dewan Komisaris, dan Corporate Sekretari telah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan efektivitas pengawasan dan kolaborasi yang lebih erat dengan Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Perseroan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategi dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran. Melalui pertemuan rutin dan diskusi konstruktif, Dewan Komisaris beserta Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif melakukan pengawasan terhadap kinerja perseroan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, pengendalian internal, manajemen risiko, serta penilaian yang pengembangan sumber daya manusia di tingkat manajemen dan direksi. Kolaborasi erat antara Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Korsek tidak hanya berperan dalam menjaga integritas proses dan tata kelola, tetapi juga menjadi sarana penting memberikan masukan dan rekomendasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja seluruh organ tata kelola yang telah bekerja secara proaktif dan sinergis dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan perseroan. Demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan kepada Ketua Rapat, Ibu Rini. Terima kasih Bapak Slamet. Para shareholder dan proksi yang kami hormati, setelah mendengar pembahasan dari agenda pertama, maka saya usulkan untuk mengambil keputusan sebagai yang ada di layar. A. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan direksi mengenai kondisi dan jalannya company laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Menyetujui dan
mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit sejauh actionnya tanpa dalam laporan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. C. Menyetujui dan menerima baik laporan Dewan Komisaris. Dengan ini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda pertama kepada shareholder dan proxy untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Izin Ibu. Baik, Izin Ibu dari notaris, izin membacakan ada pertanyaan dari Ya. IZGC. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Kenikhia Fadila untuk agenda item nomor 1, proyek RDMP Balikpapan sudah mulai beroperasi. Apakah ini berdampak pada penjualan gas industri SBMA dan apakah kedepannya ada kontrak yang sifatnya berkelanjutan? Terima kasih. Boleh saya jawab? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Artinya sudah tahu di Balikpapan ada proyek besar. Memang kita mempunyai banyak sektor. Salah satunya adalah sektor proyek. Tapi kita masih punya banyak sektor yang lain, maksud saya. Dan ini sudah kita antisipasi. Ya. Dengan investasi tentunya kami terus berkembang. Ya. Kita ada beberapa proyek tambahan nanti di beberapa oil and gas baru. Dan juga sektor yang kita ada 3 program yang rencana kita kembangkan untuk terkait ADMP. Memang ADMP akan beroperasi, tapi kita masih optimis. Terutama ada diversifikasi gas, ya. Terus kemudian peluang untuk market development juga besar, ya. Dan juga ada sektor baru, yaitu di sektor yang tentunya di kesehatan, seperti itu. Dan RDMP sebenarnya udah mulai menurun di akhir tahun 2024. Ya. Itu udah mulai turun, tapi dari sisi kita lihat dari sisi growth kita itu masih stabil dan cenderung naik. Terima kasih. Baik, dengan ini saya usulkan kepada shareholder dan proxy untuk memberikan persetujuan atas agenda pertama. Kepada shareholder yang tidak setuju, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada shareholder yang abstain, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Tunggu sebentar ya Bu, kita cek di sistem IZGC untuk penghitungan suara. Iya. Karena semua yang hadir dalam rapat setuju, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke mata acara kedua. Penetapan atas rencana
penggunaan laba besi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2024 yang telah dipaparkan pada mata acara pertama, laba bersih perseroan tercatat sebesar 13 miliar 357 juta 773.662 rupiah. Berdasarkan laba besi tersebut, perseroan mengusulkan pembagian dividen sebesar 3 miliar 719 juta 705.128 rupiah atau setara dengan 4 rupiah per lembar saham. Pihak yang berhak menerima pembagian dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan per tanggal 18 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus kepada pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar direksi diberikan wewenang dan kuasa untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek. Demikian disampaikan kami mengusulkan putusan mata acara kedua yaitu 1. Menyetujui penggunaan laba besi sebesar 13 miliar 357 juta 773.662 rupiah sebagai cadangan perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen final sebesar 3 miliar 719 juta 705.128 rupiah atau setara dengan 4 rupiah per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pembagian akan dilakukan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan jadwal pembagian pada tanggal 8 Juli 2025. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dengan ini, saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda kedua pada shareholder dan proksi untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Dengan ini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda kedua kepada shareholder and proxy untuk mengajukan pertanyaan sehubungan. Oh, sudah ya? Oke. Baik, dengan ini saya usulkan kepada shareholder dan proxy untuk memberikan persetujuan atas agenda kedua. Kepada shareholder yang tidak setuju, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Izin Ibu Pimpinan Rapat dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemungutan suara melalui sistem IJKC untuk mata acara rapat kedua terdapat pemegang saham yang absen sebanyak
10 lembar saham, sehingga untuk agenda rapat kedua menyetujui usulan rapat dengan suara terbanyak. Terima kasih. Ya. Karena semua yang hadir dalam rapat setuju, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, agenda ketiga. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pada agenda ini kami mengusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memeriksa buku-buku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan syarat lainnya. Dengan ini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda ketiga kepada shareholder dan proksi untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Baik, dengan ini saya usulkan kepada shareholder dan proksi untuk memberikan persetujuan atas agenda ketiga. Kepada shareholder yang tidak setuju, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Ibu Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemungutan suara melalui sistem IJKC untuk mata acara rapat ketiga, terdapat pemegang saham yang absen sebanyak 10.000 lembar saham. Berdasarkan hal tersebut, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara rapat ketiga dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih. Karena semua yang hadir dalam rapat setuju, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjut, agenda keempat yaitu persetujuan perubahan susunan anggota direksi perseroan. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Slamet selalu Komisaris Independen untuk memaparkan agenda keempat dari RUPS tahunan hari ini. Terima kasih Bu Rini. Pada tanggal 21 April 2025, Perseroan telah memberikan surat pemberitahuan nomor 24/Kom datar SPMA /SK /4 Romawi /2025 tentang pemberhentian kerja kepada Bapak Carsten Pinrelli dari jabatan Direktur Perusahaan secara terhormat. Bapak Carsten Pinrelli sebelumnya diangkat sebagai Direktur sesuai dengan akta nomor 036/Kom datar SPMA /SK /9 Romawi /2024 tanggal 27 Agustus 2024. Pada agenda ini kami mengusulkan untuk memberhentikan kerja Bapak Carsten Pinrelli dengan dasar pemberhentian kerja yang sudah ditetapkan atau diputuskan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Oleh karena itu, kepada Bapak Pahlevi, saya persilakan untuk membacakan alasan rekomendasi pemberhentian kerja. Baik, terima kasih Bapak Slamet. Dengan hormat, perkenankan saya selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan hasil evaluasi tahunan terhadap kinerja Bapak Carsten Pinrelli
selaku Direktur Independen PT Surya Biru Murni Asitilen Tbk. Komite telah melakukan evaluasi secara menyeluruh yang mencakup berbagai aspek penting, antara lain kehadiran dalam rapat direksi, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kontribusi terhadap strategi perusahaan, serta komitmen dalam pengembangan kompetensi diri. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa kinerja Bapak Carson Finrelli selama periode berjalan tergolong kurang optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh kendala geografis, yakni Bapak Carson Finrelli yang berada di Jakarta, sementara kantor pusat operasional perseroan terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kondisi ini secara nyata berdampak pada keterbatasan interaksi baik dalam forum rapat direksi maupun koordinasi kegiatan operasional yang bersifat strategis. Akibatnya, kontribusi yang seharusnya dapat diberikan secara langsung dan aktif menjadi kurang maksimal. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa pemberhentian Bapak Carson Finrelli dari jabatannya sebagai Direktur Independen telah melalui proses evaluasi yang cermat. Kami merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak mengatur secara spesifik mengenai keberadaan Direktur Independen dalam struktur direksi. Selain itu, kami juga mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor 1A yang telah dimutakhirkan melalui keputusan direksi nomor KEP 001-BEI-12/2021 yang secara eksplisit tidak lagi mewajibkan keberadaan Direktur Independen dalam struktur direksi perseroan. Maka dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tersebut serta mengacu pada peraturan yang berlaku, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan pemberhentian Bapak Carson Finrelli dari jabatannya sebagai Direktur Independen. Keputusan ini akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham yang berlangsung pada hari ini. Kami juga menegaskan bahwa usulan pemberhentian ini diajukan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dan kontribusi yang telah Bapak Carson Finrelli berikan selama masa jabatannya. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak M. Slamet Brotosiswoyo. Terima kasih Bapak Reza Palevi. Bersama agenda ini kami mengajukan perubahan susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut. Direktur Utama Ibu Rini Duyanti. Wakil Direktur Bapak Willy Sumantri. Wakil Direktur Operasional Bapak Yulianto Setioaji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya membacakan usulan dan mata acara agenda rapat antara lain: A. Menerima pemberhentian kerja Bapak Carson Finrelli dari jabatan Direktur Perseroan. B. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan RUPS tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga sejak tanggal ditutupnya rapat ini, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut. Direktur Utama Ibu Rini Duyanti. Wakil Direktur Bapak Willy Sumantri. Direktur Operasional Bapak Yulianto Setioaji. C. Menegaskan bahwa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan berlaku sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahun ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahun buku 2025. Rapat umum pemegang saham tahun perseroan berhak memberhentikan anggota Dewan Direksi sewaktu-waktu dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akte pernyataan keputusan rapat di hadapan notaris sehubungan dengan adanya perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris untuk selanjutnya dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Saya sampaikan kepada Ibu Rini sebagai Ketua Rapat untuk dapat mempersilahkan
pemegang saham memberikan tanggapan. Terima kasih Bapak Slamet. Dengan ini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda keempat kepada shareholder dan proxy untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Baik, dengan ini saya akan usulkan kepada shareholder dan proxy untuk memberikan persetujuan atas agenda keempat. Kepada shareholder yang tidak setuju, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Ibu pimpinan rapat, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemungutan suara melalui sistem EasyKC untuk mata acara rapat keempat, terdapat pemegang saham yang abstain sebanyak 10.000 lembar saham. Berdasarkan hal tersebut, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara rapat keempat dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih. Karena semua yang hadir dalam rapat setuju, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, agenda kelima, persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Slamet selaku Komisaris Independen untuk memaparkan agenda kelima dari RUPS tahunan hari ini. Baik, terima kasih Bu Rini. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bersama agenda ini, kami menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Effendi, Komisaris Independen M. Slamet Broto Siswoyo, Komisaris Ibu Dinawati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat Ibu Rini. Baik, terima kasih Bapak Slamet. Dengan ini saya usulkan untuk mata acara kelima. 1. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisari Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan RUPS tahunan untuk tahun buku 2025 sehingga sejak tanggal ditutupnya rapat ini susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Effendi, Komisaris Independen Bapak Slamet Broto Siswoyo, Komisaris Ibu Dinawati. 2. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang keempat berikutnya, dengan ketentuan bahwa rapat umum pemegang saham berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya berlaku. Dengan ini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda kelima kepada shareholder dan proxy untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Baik, dengan saya usulkan kepada shareholder dan proxy untuk memberikan persetujuan atas agenda kelima. Kepada shareholders yang tidak setuju, saya persilakan untuk mengangkat tangan.
Ibu Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemungutan suara melalui sistem IJGC untuk mata acara rapat kelima, terdapat pemegang saham yang abstain sebanyak 10.000 lembar saham. Berdasarkan hal tersebut, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk agenda mata acara rapat kelima dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih. Karena semua yang hadir dalam rapat setuju, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya kita memasuki agenda ke-6, yaitu persetujuan perubahan kebijakan remuneration bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, saya persilakan Bapak Slamet selaku Ketua Komite Nominasi dan Remuneration untuk memaparkan agenda ini. Terima kasih Ibu Rini. Persetujuan perubahan kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi yang diperlukan dalam menilai kinerja direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian terhadap direksi dilakukan secara kolegial melalui indikator Key Performance Indicator korporasi dan secara individual melalui pencapaian pekerjaan serta kontribusi terhadap keputusan strategis perusahaan. Dengan adanya perubahan susunan direksi, kami mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam merancang dan menetapkan sistem remunerasi bagi direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan dengan tetap memperhatikan kinerja serta kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan untuk Dewan Komisaris, penilaian dilakukan secara kolegial dengan mempertimbangkan indikator pengawasan dan partisipasi dalam rapat-rapat strategis. Berdasarkan hasil evaluasi, kami mengusulkan untuk tetap mengesahkan remunerasi Dewan Komisaris sebesar maksimal 1,5% dari pendapatan perseroan dengan tetap memperhatikan kinerja serta kondisi keuangan perusahaan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Rini selaku Ketua Rapat. Baik, terima kasih Bapak Slamet. Dengan ini, saya usulkan A. Memberikan persetujuan atas sistem remuneration termasuk gaji atau honorarium, bonus, dan atau tujuan remuneration lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan perseroan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 1,5% dari pendapatan perseroan. B. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas Recommendation Committee dan Remuneration untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remuneration termasuk gaji atau honorarium, bonus, dan atau tunjangan remuneration lainnya bagi anggota direksi perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota direksi dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan perseroan. C. Perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terhadap agenda ke-6 kepada shareholder dan proksi untuk
mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Baik, dengan ini saya usulkan kepada shareholder dan proxy untuk memberikan persetujuan atas agenda ke-6. Ibu Pimpinan Rapat, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemungutan suara melalui sistem IJKC untuk mata acara rapat ke-6 terdapat pemegang saham yang absen sebanyak 10.000 lembar saham. Berdasarkan hal tersebut, maka rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara rapat ke-6 dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih. Karena semua yang hadir dalam rapat setuju, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Demikianlah seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk tahun buku 2024. Selanjutnya saya serahkan kembali pimpinan rapat kepada Komisaris Independen Bapak Slamet. Baik, terima kasih Ibu Rini. Karena tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan, sebelum rapat ditutup, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kerjasamanya, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Dengan ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan resmi ditutup pada pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan pembaruan komitmen Fakta Integritas oleh jajaran manajemen PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. Kepada Bapak Ibu anggota direksi, kami mohon untuk berada di tempat duduk masing-masing. Petugas kami akan segera mendatangi Bapak Ibu untuk proses penandatanganan. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan secara singkat inti dari Fakta Integritas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh manajemen PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. Fakta integritas ini merupakan bentuk komitmen moral, profesional, dan hukum dari seluruh manajemen perseroan untuk menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Memastikan setiap keputusan manajerial dan operasional dilandaskan pada kepatuhan hukum, etika, dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. 3. Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan gratifikasi, serta mendukung sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system secara objektif dan bertanggung jawab. 4. Menjalankan pengawasan internal secara berkala dan terbuka, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan keberlanjutan. Fakta integritas ini disusun dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. 2. POJK Nomor 21 Tahun 2015. 3. Pedoman GCG dari NKG. Serta 4. Peraturan Bursa Efek Indonesia. Demikian ringkasan fakta integritas kami sampaikan. Semoga semangat integritas dan tata kelola yang baik senantiasa menjadi fondasi utama bagi kemajuan perseroan kita bersama. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu Dewan Komisaris dan Direksi untuk berfoto bersama dengan memperlihatkan dokumen komitmen Fakta Integritas yang telah ditandatangani. Silakan. Ya, semuanya. Ya, mau duduk dari tempat duduk saja, Bapak bisa berdiri. Iya. Silakan Ibu Rosida. Kepada tim dokumentasi, dimohon untuk dapat mendokumentasikan. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, dengan ditandatanganinya komitmen Fakta Integritas ini, PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk kembali menegaskan komitmen kuat manajemen terhadap penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sebagai fondasi utama untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perseroan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak. Hadirin sekalian, demikianlah rapat umum pemegang saham tahunan PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk untuk tahun buku 2024 telah selesai diselenggarakan. Atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Ada satu pantun Pak, izin. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa pakai sendal biru. Terima kasih atas kedatangannya di RUPS PT Surya Biru.